Halo guys. Jangan lupa subscribe Santana. Jangan lupa kembali. Tiga ya. Berkah dalam Bapak Ibu, kami mewakili panitia hari ulang tahun gereja Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi yang ke-79 mengucapkan terima kasih atas dukungan Romo Paroki kami atas kegiatan ini dan juga seluruh umat Paroki Maria Ratu Damai Banyuwangi ini. Hari ulang tahun gereja kami yang ke-79 ini mengambil tema Ut Omnes Unum Sin, yang artinya adalah supaya mereka menjadi satu. Menjadi satu artinya menjadi kuat dan akhirnya boleh menjadi berkat untuk sesama. Ini diambil dari Yohanes 17 ayat 21. Bapak Ibu, kami akan mengadakan beberapa rangkaian kegiatan acara dan lomba-lomba. Ada kegiatan basar, ada kegiatan lomba paduan suara, lomba lektor Mazmur, merangkai bunga serta workshopnya. Dan untuk muda-mudi kita ada lomba kuis kitab suci dan masih ada beberapa kegiatan yang lain. Besar harapan kami tentunya dukungan dari teman-teman semua. Dan juga dari kegiatan ini kami bisa berharap bahwa dari teman-teman yang selama ini belum aktif atau yang memiliki talenta tapi yang belum tersalurkan di dalam kegiatan melayani di gereja, kami berharap teman-teman juga mau terlibat di dalamnya, berpartisipasi aktif sehingga menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Katolik Maria Ratu Damai Banyuwangi. Kegiatan ini bukan untuk menang-menangan Bapak Ibu, tetapi sungguh untuk keguyupan kita bersama. Mari kita dukung bersama acara ini, kita bergandengan tangan, semakin hari semakin bersemangat melayani Tuhan di dalam gereja kita yang tercinta ini. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu. Terima kasih dan berkah dalam. Menjelang perayaan Ekaristi,
Seyogianya ia dapat persiapan dengan menciptakan suasana yang nikmat. Saat ini juga menandai setiap momen dalam perayaan Ekaristi. Kepentingan liturgi adalah sesuatu yang aktif, simbol kehadiran dan tindakan Roh Kudus yang menjiwai seluruh perayaan. Saat ini merupakan bagian dari perayaan, tetapi memiliki makna yang berbeda menurut makna bagian yang bersangkutan. Kepentingan itu dijaga bukan saja pada saat perayaan Ekaristi berlangsung. Sebelum perayaan, umat dianjurkan untuk menjaga kerukunan dalam gereja, di sakristi, di luar gereja. Saat ini hadir dalam hidup sholat, yakni setelah ajakan imam untuk pernyataan khotbah. Ini adalah saat dimana umat menyadari diri sebagai orang yang tidak sempurna dan berdosa di hadapan Tuhan. Saat ini mendapat tempat juga pada doa kolektif. Setelah ajakan imam untuk berdoa, umat bersama dengan imam hening sejenak untuk menyadari kehadiran Tuhan dan dalam hati mengungkapkan doa pribadi. Hening merupakan saat bagi umat untuk mengarahkan diri kepada Tuhan dengan hati yang tak berhenti, dan juga adalah sikap yang pantas untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui sabda, umat mendengarkan dalam keheningan. Karena itu, saat ini dibuat sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua, serta sesudah pemilu. Hening adalah saat dimana orang mendengarkan sekaligus merasakan sabda Tuhan. Saat ini, pada saat doa umat memiliki makna yang khusus. Contohnya adalah saat ini dalam doa umat dalam perayaan Ekaristi. Diakon atau petugas lain menyampaikan ajakan untuk menyatakan wujud doa. Seluruh umat berdoa sejenak dalam hati. Saat ini menjadi kesempatan bagi umat untuk menjadikan wujud doa yang disampaikan sebagai wujud doa sendiri. Doa syukuran pertama menetapkan doa permohonan ini seperti ini untuk orang-orang yang hidup dan yang sudah meninggal. Dalam doa syukuran yang lain, ini tidak disinggung secara jelas. Namun tentu saja imam memasukkan ini sejenak pada saat mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Peristiwa yang didoakan dalam perayaan. Sesudah pembagian tubuh dan darah Kristus, imam dan umat beriman dapat berdoa sejenak dalam keheningan. Pantaslah jika umat dan imam mengikuti anjuran ini. Pada saat ini tersebut, imam tidak terus-menerus beraktivitas di altar, melainkan duduk dan berdoa dalam keheningan bersama seluruh umat. Sesudah pembagian tubuh dan darah Kristus, imam dan umat dapat berdoa sejenak dalam keheningan. Demikianlah kata Kristus.
dan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang percaya. Hari ini kita juga memulai rangkaian acara dalam rangka lomba hari ulang tahun paroki kita ke-79. Hari ini juga kita akan mendengarkan dan menikmati sajian yang terbaik dari lingkungan-lingkungan dalam tugas paduan suara dan juga tugas spektor dan masmur. Marilah kita hening sejenak, kita seperti kita hati segala dosa kita, supaya kita layan tanpa supaya kami menjadi suci. Saya mengaku semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapak Sriwangi Andari dari lingkungan Santo Vincentius, pasangan Ignatius Krisnu Yuwono dan Anastasia Putini dari lingkungan Vincentius, pasangan Albertus Herman Susanto dan Sylvia Rawati Wijaya dari lingkungan Santo Vincentius, pasangan Yohanes Suparman dari Moto dan Serafina dari Sekartaji dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, pasangan Antonius Bambang Jono dan Raka Pacis Kareni dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, pasangan Yohanes Supriat dan Disnina Putun Supriyatun dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, pasangan Yohanes Suparman Hadiminoto dan Serafina dari Sekartaji dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, pasangan Agustinus Kriston Mandung dan Pusria dari lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, pasangan Daniel Maria Edwin Fatmu Saputra dan Rosalia Eta Edwiani dari lingkungan Santo Yusuf, pasangan Franciscus Saverius Toto Trihasto dan Marta Maria Putih Piantini dari lingkungan Santo Markus, pasangan Barnabas Pragata Budi dan Teresia Dwi Puji Lestari dari lingkungan Santo Markus, pasangan Imam Wisio Panuri dan Francisca Emi Prasini dari lingkungan Santo Markus, pasangan dari Herdiano dan Teresia Dian dari lingkungan Santo Markus, dan pasangan Antoni Sopatis Tam serta Federica Cecilia Linda Lucianti dari lingkungan Santo Markus. Mengucap syukur atas ulang tahun Tuhan Setia Budi Dharma yang ke-26. Mengucap syukur atas karunia Tuhan dengan 3 kali salam Maria dan mohon kesejahteraan kepada Bapak Agustinus Hadiarjo, Ivan Jodeta Karni dan Bapak Widadius Sumaryono. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah keselamatan segala saja yang berseru kepadamu. Katakanlah sabda yang menjadi pegangan kami dalam segala bahaya dan bebaskanlah kami dari segala keraguan. Ulurkanlah tangan untuk menolong kami dan tentukanlah iman kami akan kehadiran di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Putramu. Biarlah yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tetap aman. Dari dalam Tuhan jawab katakan, siapa telah membentuk laut? Laut itu keluar dari dalam air samudra. Ketika aku membuat awan menjadi pakai dan kelaman menjadi kain gembira. Ketika aku menetapkan batasnya, pasang palang serta pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini, engkau boleh datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Sabda Tuhan.
kerajaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Jika berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan. Akibatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombang laut pun tenang. Bersukacita sebab semuanya reda, dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melakukan Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, Alleluia,
Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman kehidupan kita pernah mengalami sebuah kejadian atau sebuah pengalaman di mana kita menghadapi sebuah situasi batas, di mana orang dihadapkan pada sebuah pengalaman hidup dan mati. Biasanya pengalaman ini terjadi ketika kita mengalami bencana. Dalam hal ini adalah bencana alam. Dan ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Misal, hubungan Santa Ana didiskualifikasi. Takut kan? Atau misal, kita memiliki sebuah pengalaman ketika kita tidak dapat hidup dalam sebuah pengalaman kecelakaan dan lain sebagainya. Tentu pengalaman-pengalaman batas ini menyadarkan kita atau minimal membuat kita terhenyak bahwa saya masih hidup. Dalam bahasa atau dalam kebudayaan Jawa, berbahagialah mereka yang punya nama Slamet. Berbahagialah mereka yang punya nama Slamet, dan akan disebut oleh seluruh bangsa Indonesia. Misal, mau ketabrak, selamat. Misal, mau jatuh, selamat, gitu ya. Misal, mau apa lagi? Mau terpeleset, selamat. Dan banyak selamat yang lain yang kita sebutkan dalam pengalaman kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apa bedanya orang yang nasibnya baik, dengan orang beriman? Apa bedanya orang yang nasibnya baik lalu dia mengatakan selamat dengan orang beriman? Karena dua-duanya mengalami hidup, dua-duanya mengalami sebuah kejadian atau pengalaman bahwa dia masih seger buger. Misalnya seperti itu. Dalam bacaan pertama kita dapat bercermin dari kisah Ayub yang dalam pengalaman hidupnya dia mendapatkan begitu banyak berkat, mulai berkat rohani maupun berkat jasmani. Anak-anaknya sehat, kekayaannya itu banyak, hidupnya sejahtera, dan pada saat yang tepat dia mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yaitu pengalaman batas hidup dan mati. Seluruh kekayaannya habis, anak-anaknya mati, usahanya gagal, pekerjaannya lalu menjadi bangkrut,
Dia mendapatkan juga penyakit di mana dia menjadi atau menjadi sakit. Lalu apa yang memiliki pengalaman demikian ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa apakah dia bisa mengatakan selamat? Karena bertubi-tubi dia mengalami atau dia berusaha untuk mempertahankan diri dari berbagai macam kemalangan atau bencana. Namun dengan penuh iman dia menyadari bahwa dahsyatnya kekuatan dan kasih Allah dalam hidupnya sehingga ia masih dikasihi oleh Tuhan Allah. Imannya memberikan sebuah harapan, imannya memberikan sebuah masa depan di mana dia menggantungkan dirinya satu-satunya kepada Allah Yahweh saja. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bersama juga walaupun para rasul atau para murid berada di perahu yang sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak menyadari bahwa mereka, harapan mereka, keamanan mereka, hidup mereka juga dijamin oleh Tuhan Yesus. Mereka bingung dengan segala kepanikan, ketakutan yang mereka miliki berhadapan dengan angin badai di danau itu. Padahal ada Tuhan Yesus yang sudah menggandakan sekian banyak roti dan ikan. Ada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Ketika ada badai, ketika ada sebuah bencana, lalu mereka menjadi takut. Karena apa? Karena mereka tidak melihat dan menemukan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang menjamin harapan dan masa depan mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kembali kepada pertanyaan pertama atau pertanyaan tadi, apa bedanya orang yang bernasib baik dengan orang yang beriman? Orang yang bernasib baik adalah pribadi atau seorang yang hanya memandang atau menilai, memaknai pengalaman hidupnya sebagai sebuah kebetulan. Orang yang bernasib baik adalah orang yang hanya sekedar menilai atau memaknai kehidupannya sebagai sebuah jalan hidupnya yang akhirnya yang memiliki nasib yang baik, tanpa menemukan campur tangan Tuhan, tanpa menemukan sebuah peran Tuhan dalam kehidupannya. Sedangkan orang beriman seperti Ayub dan juga nanti kita mendengarkan dari pengalaman para rasul adalah orang yang menyadari dalam situasi batas antara hidup dan mati, Allah masih berkarya di sana. Allah masih memberikan harapan di sana. Dan inilah juga yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana kita menjadi bagian dari warta sukacita ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mengalami situasi batas. Kita tidak memberikan sebuah janji-janji atau kita tidak hanya sekedar memberikan sebuah penghiburan, tapi pertama kita menyadarkan orang-orang yang ada dalam situasi batas bahwa mereka bersama dengan Allah. Mereka menderita, mereka menjalani sebuah situasi yang sulit bersama dengan Allah. Inilah yang menjadi kabar sukacita bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Walaupun kita mengatakan sabar, toh dia tidak akan sabar. Atau kita mengatakan tenang. Mungkin dia tidak akan merasa tenang. Tapi ketika kita bersama dengan orang-orang yang dalam situasi batas ini, mari kita berdoa. Saya mendoakan Anda, Tuhan senantiasa menyertai kita. Kalau Tuhan mau menderita di atas kayu salib, kalau Tuhan mau menderita sampai mati, berarti Tuhan juga mau ikut campur tangan dengan seluruh ketakutan, penderitaan, dan kekhawatiran hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita disadarkan kembali akan peran serta Allah dalam kehidupan kita. Perlunya iman
yang senantiasa disadari, ditumbuhkan karena Allah tidak meninggalkan kita. Karena Allah bahkan mau campur tangan dalam seluruh kekhawatiran, penderitaan, dan tidak tutup mata terhadap apa yang kita alami. Saudara-saudari yang terkasih, semoga warta sukacita ini juga dapat kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari anggota keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sehingga kita mampu jadi garam dan terang harapan bagi orang-orang di sekitar kita yang menghadapi situasi batas. Marilah kita bagi berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah dengan mengucapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah. Di dalam berbagai ketidakpastian hidup kita, hendaklah kita merasa aman di samping Tuhan, maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin gereja dan negara, agar dengan tenang dan rapi mereka melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pedoman mengutamakan kesejahteraan Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah memperkenankan mereka pada suatu ketika menemukan ketenangan dan sementara itu dengan sebuah tenaga serta membangun masyarakat yang bahagia. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang di Papua sakit dan terpencil, semoga Allah Bapa menyadarkan mereka bahwa mereka dapat pulang menjadi pelabuhan aman bagi banyak orang yang merasa tertipu. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menentukan iman kita akan kehadiran-Nya beserta kita agar kita tetap tabah dalam menghadapi segala macam kesulitan. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah Bapa berbelas kasih dan senantiasa menyertai kami, umat paroki Maria Berdamai, serta tidak pernah membiarkan kami sendiri dalam menghadapi berbagai kesukaran. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai kami, terutama keluarga-keluarga Kristiani di paroki Maria Berdamai dan kami. Secara khusus kami minta juga atas penyertaan dalam hidup perkawinan yang kami syukuri dalam rumah tangga pernikahan saudara-saudari kami yang berbahagia. Kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang pada minggu ini atau pada bulan ini merayakan malam pernikahan, khususnya bagi saudara Celestian Yesus dan saudari Marta Sriwayuni Andari, saudara Haji Kristus Wiwono dan saudari Anastasia Tertutupi, saudara Alfonsus Herman Siswanto dan Cynthia Irawati Wijaya, Johannes Suparman Yunonto dan Serafina Dewi Sikapaji, Antoni Bambang dan Jono dan Maria dan Marta Friska Erin, Johannes Supriyan dan Justina Supriyatun, saudara Suparman Yunonto dan saudara Serafina Dewi Sikapaji, saudara
Simamulun dan saudara Yusia, saudara dari Maria Eka Saputra dan saudara Rosalia Eka Adrianti, saudara Franciscus Saveris Dr. Priasto dan saudara Marta Maria Rukianti, saudara Barnabas Taharuki dan saudara Teresia dari Kudus, saudara Emmanuel Imam Dwi Setio Manuri dan saudara Francisca Hemi Masli, saudara Heri Hardianto dan saudara Teresia Dian dan saudara Antoni Sotapius Tan serta saudari Frederika Sisikiani dan Ruyanti. Berkatilah keluarga-keluarga yang merayakan hari ulang tahun mereka dengan berkat melimpah. Marilah kita berdoa. Kami juga mengucapkan atas selamat kehidupan yang baru yang diberikan kepada saudara kami Suryo Budi dan Mama yang merayakan ulang tahun ke-26. Semoga di usia yang baru yang menjadi berkat dan juga bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih. Marilah kita berdoa. Kami juga mengucapkan syukur atas karunia doa mengenai berkawan tidak bersama Maria. Semoga dengan karunia permohonan kami semakin mengenal Engkau dan mengenal cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Marilah kita berdoa. Kami percaya akan rahmat iman yang Kau tunjukkan dalam pribadi Bapa dan Roh kasih. Secara khusus kami berdoa mohon rahmat pengampunan dosa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia. Kami berdoa bagi Bapak Agustinus Mulia Batin Rajo, Ibu Andi Berta Karmini dan Bapak Ricardius Sumaryono. Kiranya mengampuni dosa-dosa mereka dan mempersatukan mereka dalam perjamuan di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, cinta kasih Yesus Kristus Putra-Mu adalah Allah pembawa kami. Dengan bantuannya kami ingin mencapai kebahagiaan sepanjang hidup kami demi Kristus Tuhan dan Allah Taala. Anugerah dengan kasih Allah yang bersiapa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terima
yang telah menghidupkan dan menghidupi kami sebagai Tuhan dan Bapa kami. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang kami yang parah dengan kealaman-Mu, dengan membuat kodrat yang menyebabkan kami jatuh, menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami dan parah ini oleh tangan Kristus Tuhan kami. Dengan tangan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam tahap keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami memperkenalkan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil anggi hingga bernyanyi. Sungguh kudus nama Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mau terus nama persembahan ini dengan menyerah roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap-ucapkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamaah yang mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai tanda yang baik."
kehidupan dan menyapa keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah berlayak kepada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Rasul kami Benediktus Kristian Kebenaran, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Magdalena, Santo Yosef Pemberani, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun perkenankan dulu serta memuji dan memuliakan Engkau dengan mengenal Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan mengenal Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas satu hidupnya mati padamu, agar kami maka darilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus sempat telah bersabda kepada para rasul, "Jangan itu tinggalkan kami, jangan itu berikan kepada kami. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi kerahkanlah iman gereja, dan berilah kami damai kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, goyang dan raya sepanjang segala masa." Semoga Tuhan selalu bersama-mu. Amen.
Dia maha Allah, dialah Dia yang menembus dosa-dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang tinggal di dalam jamuan anak tunggal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak membiarkan manusia seorang diri, melainkan memperhatikan dan mendampingi dalam diri Yesus sabda dengan penuh kuasa. Kami mohon dan kami mau jauhkan dari daya bantuan yang Kau janjikan bagi keselamatan kami dengan pengorbanan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan kepada semua. Pengumuman gereja hari Minggu biasa ke-12, 23 Juni 2020. Pertama, pesta liturgi dan kegiatan para minggu ini. Misa hari Jumat pukul 17.30, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu pukul 5.30. Senin, 24 Juni, Misa hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis dilaksanakan pukul 5.30. Jumat 28 Juni, peringatan hari Santo Irenus, Uskup Magna. Sabtu 29 Juni, hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Kedua, lain-lain. 1. Jumat 28 Juni, misa lingkungan Santo Yusuf untuk mendoakan dan menghantar perjalanan saudara Christopher ke Probolinggo di rumah Ibu Widya
Mohon para ketua lingkungan atau stasi untuk meneruskan informasi ini kepada para warganya. Batas akhir pengumpulan berkas 25 Juni 2024. Pengumpulan berkas bisa langsung pada sekretariat paroki. Atas semua perhatiannya dihaturkan terima kasih. 4. Info bagi adik-adik selama libur sekolah tidak ada sekali. Adik-adik dimohon untuk mengikuti misa bersama orang tua. Demikian pemilu gereja ini. Terima kasih Anda telah mengikuti perayaan Ekaristi dengan sakramen. Tetaplah menjaga kesehatan dan kebersihan gereja. Tetap Kita akan mendengar beberapa sambutan atau beberapa kata dari Ketua Panitia ulang tahun Paroki ke-79. Saya persilakan Pak Henry untuk berdiri di sini. Dalam Romo, Suster, dan Bapak Ibu semua, untuk hari ulang tahun Paroki yang ke-79 Bapak Ibu akan dilakukan beberapa kegiatan lomba-lomba dan beberapa diadakan bersama. Untuk tahun ini kami mengambil tema Omnes Unum Sini, supaya mereka semua menjadi satu. Di dalam HUT paroki kita yang tercinta ini, kita menambahkan supaya mereka semua menjadi berkawan. Diambil di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau yang Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu, dari beberapa arahan Romo tadi yang awalnya menunjuk kami sebagai panitia, maka acara lomba-lomba yang sudah beliau siapkan dan arahkan kepada kami akan dimulai besok 22 Juli. Betul ya Bapak Ibu ya? Berarti hari ini. Ya, dan tentunya yang hari ini kita harapkan adalah tur yang sangat indah Bapak Ibu ya. Jadi dan tentunya di hari-hari mendatang sampai hari paroki gerejanya akan dihiasi paduan suara oleh Mazmur yang saling berlomba-lomba menampilkan penampilan terbaiknya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dari dukungan semua romo-romo kita dan juga teman-teman yang bergerak maka sudah ada dari warga kita yang mau mendonasikan bahkan sebelum diumumkan pengumuman hari ini. Terima kasih untuk donatur yang saya tidak tahu apa yang atau tidak, tapi beliau sudah memberikan kepastian untuk mendonasikan ke tim dana kami. Dan kemudian Bapak Ibu, kami juga mendukungkan Bapak Ibu semua acara ucap kami nanti di Basar tanggal 16 September, di mana ada acara makanan yang kita jual untuk Bapak Ibu semua, dan itu nanti akan dikoordinir oleh Bujur, di mana semua dana yang kami terima dan juga akan ada kelebihan akan kita kembalikan semua kepada paroki dan digunakan untuk kepentingan paroki. Bagi Bapak Ibu yang selama ini mungkin belum terlibat dalam lingkungan, jangan malu, jangan sungkan,
monggo tanggal 16 September nanti di hari Senin itu tanggal merah itu ya, Maulid Nabi. Silakan hadir dari kesempatan yang atas dasar bersama. Bagi yang menang lomba nanti Bapak Ibu silakan traktir yang belum menang ya. Jadi yang menang tetap berhati, yang belum menang tetap bersemangat dan siap-siap ditraktir. Jadi yang terpenting dalam kehidupan gereja ini adalah partisipasi Bapak Ibu semua kehadirannya. Yang kita ikut lomba monggo yang kita ikut lomba monggo bersorak untuk lingkungannya, memberikan dukungan, membawa segelas air putih atau sebotol air putih itu bermanfaat dan berguna. Yang lebih penting lagi dalam kehidupan gereja adalah kehidupan persatuan, bukan merasa sana sini ya Bapak Ibu, tapi kita menjaga keharmonisan, jaga kerukunan, bagaimana kalau kita semakin hari semakin berubah mengasihi gerejanya, mau melayani gerejanya dengan segenap hati tanpa pamrih tulus, tidak mengharapkan pujian, kalau dikritik diterima, kalau dicemooh juga diberkati. Jadi kita semua tumbuh menjadi gereja yang saling mengasihi, yang meniru Kristus sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih mohon dukungannya dan berkata. Sebenarnya hari ini adalah hari pertama kita memulai agenda atau rangkaian ulang tahun kita. Kira-kira dengan sama ini masih apa ada ya? Belum dimulai. Kelihatannya sesuatu ya. Baik, saya mengundang Pak Henry untuk maju ke depan untuk launching buku atau tema dari ulang tahun paroki kita, paroki yang pertama yang kami Banyuwangi, tapi sudah dikatakan temanya adalah Ut Omnes Unum Sin. Semoga mereka menjadi satu. Tapi akan di-share bagaimana bukunya, bagaimana bentuknya. Pak Henry silakan maju. Terima logo dan dengan demikian kita akan memulai lomba-lomba kita dalam rangkaian ulang tahun tahun ke-79 yang akan dimulai dengan perayaan hari ini bersama dengan gembala kita Bapak Uskup Henry Widianto Gunawan, dan nanti diterimakan juga sakramen Krisma bagi saudara-saudara kita yang belum menerima. Setiap orang harus terlibat. Tua, muda, bisa nyanyi, nggak bisa nyanyi, tetap nyanyi. Dan sengaja yang dipilih untuk lomba lektor Mazmur adalah orang-orang muda. Karena bisa dilihat syarat-syaratnya, karena kita ini juga menumbuhkan generasi-generasi yang baru untuk pemazmur dan juga lektor di paroki Maria. Mari kita melakukan untuk kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudara sekalian
guys, sudah selesai guys. Sudah selesai guys. Apa ya? Benatus. Benatus. Ya Allah. Bila ni. Pakai kamera ni. Kamera. Arahkan saya. Arahkan posisi. Ketua panitia ini tidak apa untuk ketua panitia. Ya. Coba. Iya gak apa-apa. Cowok di atas. Yang Cowoknya di atas sendiri. paling atas. Lari. Lari. Ya, sebentar. Yang ini diisi lagi. Iya. Kamera dulu. Timnya dulu. Valen, sono. Oke. 3, 2, 1. Valen kurang masuk. Nah, kurus. Bisa diedit kan? Ya, ya. Ya. 3, 2, 1. Ganti gaya. 3, 2, 1. Gayanya Santana. Tiga, dua, satu. Oke. Apa? Halo guys. Jangan lupa subscribe Santana. Jangan lupa kembali. Santun. Oke, thank you. Bonus. Ayo wis, main wis.
Selesai. Masih on. Ayo monggo masih on iki. Aman. Ayo kita makan bersama. Ayo makan bersama, ayo. Wes ayo kembul. Hah? Iya wes, kita makan. Loh. Oh, seragamnya dipakai bapak ya, Bu? Awas yo. Iya, ini bawanya gitu ya. Heru. Ini ada warga baru, kenalkan ya. Namanya Ibu Heru. Lama tak jumpa kemana, Bu? Lama tak jumpa kemana ini? Aku takon gawe seragam, takon dari penyusup. Oh, ngono ya. Tugas negara. Semedi ya. Yo, ngolah aku. Tata pegang dulu Tata.